Budiman dimanapun Anda berada, baik yang hadir secara offline maupun online. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang kembali mengungkap satu karya dari beliau, Dr. Ahmad Lutfi, MPhil UI, dalam buah karya beliau judulnya Madinah yang Haram, Anatomi, Sejarah Sosial, dan Transformasi Ruang Profan menjadi Sakral. Telah hadir di tengah-tengah kita beliau, tentu bagi pemirsa tidak asing lagi, beliau adalah Bapak Ahmad Lutfi. Selamat sore Pak Lutfi. Selamat sore Pak Bowo. Sehat ya Pak Lutfi ya? Alhamdulillah walafiat. Sehat. Pada kesempatan kali ini Madinah yang Haram ini merupakan buah karya beliau yang menghantarkan Pak Lutfi sehingga dipanggil Pak Dokter. Selamat Pak Lutfi. Ya, terima kasih. Karya ini merupakan karya yang memperoleh predikat tercepat dan terbaik ya Pak dari Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selamat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, amin. Madinah yang Haram, buah karya dari beliau Pak Lutfi ini sudah dicetak kurang lebih berapa Pak Lutfi? 4.000 eksemplar ya. Telah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, sampai luar Indonesia ya. Sampai Madinah kemarin ada yang beli di Madinah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang secara lebih rileks. Mudah-mudahan karya ini secara umum kan pembacanya bervariatif Pak Lutfi. Ada yang dari akademisi, ada yang dari pesantren, ada yang masyarakat umum dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran perbincangan ini membantu untuk bagaimana sih sebetulnya maksud Pak Lutfi dari menulis buku Madinah yang Haram. Kurang lebih gitu ya Pak Lutfi ya. Perbincangan yang tentu lebih rileks. Mudah-mudahan dengan perbincangan yang rileks itu membantu bagaimana sih sebetulnya Pak Lutfi mau menulis tentang apa sebetulnya kok Madinah yang haram gitu. Karena di benak saya khususnya Pak Lutfi, Madinah itu kan biasanya tanah suci. Apakah kemudian nanti berbeda ya antara haram dan suci? Beda lagi dalam sudut pandang yang lain, haram itu kan biasanya berhubungan dengan makanan, minuman, atau hari-hari tertentu. Asyurul Hurum, bukan bulan. Ini kan tempat. Maka kemudian bagaimana sih sebetulnya Madinah yang haram ini apa dan seterusnya? Nanti tolong Pak Lutfi untuk memberikan penjelasan secara lebih gamblang gitu. Yang pertama tentang latar belakang historis daripada penulisan buku ini Pak Lutfi. Mungkin gimana latar belakang kok sampai pada menulis buku Madinah yang Haram gitu. Oke, terima kasih Pak Bowo sudah bertanya. Pak Bowo ini kiai gitu ya. Beliaunya kiai pengampu pesantren ya. Sudah bertanya tentang buku saya, terima kasih. Saya akan mengungkapkan beberapa pernyataan penting dari apa yang sudah Anda ungkapkan kait dengan istilahnya suci. Suci. Kata suci itu bisa bervariasi penggunaannya, bisa bervariasi. Misalnya kudus itu juga maknanya suci. Haram itu juga dalam beberapa kosakata digunakan makna suci juga. Misalnya kota suci Mekah, karena Mekah itu diletakkan padanya yaitu kota haram. Jadi haram ini bermakna suci. Cuman masalahnya ada perbedaan antara suci dengan menggunakan kosakata kudus dan suci dengan menggunakan kosakata haram.
Perbedaannya di mana? Gitu. Kalau kudus itu suci karena memang zatnya itu suci. Kalau kudus, Kudus, suci karena zatnya suci. suci. Misalnya Allah Maha Kudus, Roh Kudus. Ya. Itu artinya dia secara substansi suci, entah itu Anda akui atau tidak. Oh, jadi wujudnya tetap tidak berubah ya? Tidak berubah, jadi kesuciannya tidak tergantung kepada orang di luar dirinya. Oh ya, di luar ya. Nah, secara substansi dia suci. Di Beda dengan haram. beda dengan haram. Beda dengan haram dalam istilah apa yang ada di dalam buku saya ini, Madinah yang haram. Ya. Suci dalam kosakata haram terkait dengan Madinah yang haram. Ini karena memang disucikan. Oh, berarti di luar dirinya. Di luar dirinya, Di luar zat itu. di luar zatnya. Jadi yang mensucikan ada pihak kedua yang memang mensucikan itu Madinah itu. Sementara kudus itu tanpa ada zat di luar dirinya yang mensucikan, dia sudah suci dengan sendirinya. Contohnya seperti Tuhan. Oh, Tuhan Maha Kudus, maka Tuhan suci. Anda mensucikannya atau tidak, dia tetap suci. Sementara haram ya, itu tergantung Anda. Anda mensucikan itu, maka sesuatu itu menjadi suci. Jika Anda tidak mensucikan, dia tidak suci. Jadi haram atau kesucian dengan menggunakan kosakata haram itu kreasi manusia. oh, haram itu. Haram itu kreasi manusia. Ya, jadi bukan sesuatu yang sifatnya jatuh dari langit. Ya. Lalu kemudian haram dari sononya Anda. Kalau begitu, ini kalau terkait dengan Mekah dan Madinah, disebut dengan istilah kota haram, berarti bukan dari sananya. Bukan dari sononya, itu bukan dari Tuhan. Ya, bukan dari Tuhan. Menurut saya. Bukan, itu kreasi manusia. Kreasi manusia. Ada ungkapan begini dari Ibnu So'so'ah. Ibnu So'so'ah itu mengatakan tentang sebetulnya tanah itu tidak ada yang suci. Sebetulnya tanah itu tidak ada yang suci, semuanya. Semuanya. Sampai orang itu hadir untuk mensucikannya. Ini menunjukkan bahwa kesucian sebuah tanah itu atas kreasi manusia, bukan dari sononya. Itu menurut Ibnu So'so'ah. Nah, kita ambil sebuah contoh misalnya, makam-makam gitu ya. Ya. Makam-makam, misalnya ada makam para wali gitu. Di masanya mungkin biasa saja. Tapi lalu kemudian di kemudian hari banyak dikerumuni masa, itu disucikan. Jadi ada proses di mana kesucian sebuah lokasi itu dinamis, bertahap. Awalnya tidak begitu suci, menjadi suci, lalu kemudian hari lebih suci lagi. Jadi disinilah sebetulnya haram itu dinamis, beda dengan kudus. Gitu loh. Kalau kudus itu bakiyah itu tetap seperti itu. Sementara haram itu dinamis. Ini perbedaannya. Nah, mengapa saya menyebut Madinah ini haram, tidak menyebut Madinah kudus, ya begitu? Karena memang keharaman Madinah ini dibuat. Pembuatnya itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dibuat ketika Nabi Muhammad itu masuk di tanah Madinah, yaitu setelah hijrah dari Mekah tahun 622. Lalu beliaunya masuk di kota Madinah, membuat piagam Madinah. Di piagam Madinah itu ada klausa itu sebuah kalimat di dalam piagam Madinah, mirip kayak pasal ya. Klausanya itu berbunyi begini: wa inna yasriba haramun jaufuha li ahli hadhihi sahifah. Yasrib nama lama daripada Madinah. Sesungguhnya Yasrib ini adalah tanah haram. Berikut juga lembahnya. Haramun jaufuha li ahli hadhihi sahifah, bagi orang-orang yang ikut di dalam perjanjian piagam Madinah ini. Nah,
Bisa jadi orang yang tidak ikut dalam perjanjian piagam Madinah kan tidak mengharamkan, tidak mensucikan. Oh, Nah, itu makanya haram itu terkait dengan kosakata Madinah yang haram itu diciptakan, bukan dari aslinya, bukan dari Allah. bukan dari Allah. Nah, itu memang dari manusia gitu. Nah, lalu kemudian setelah ditetapkan, penetapan piagam Madinah itu kan bertanggal, Ya. bertanggal. Ini membuktikan bahwa haram itu tidak dari Allah, tapi dari manusia. Bertanggal itu artinya memang debatable terkait dengan penentuan kapan piagam Madinah dibuat. Tapi secara tahun itu ada ada ketetapan, ada kesepakatan tentang pembuatan piagam Madinah awal, yaitu tahun 622 Masehi. Nah, ini menunjukkan bahwa keharaman Madinah itu ada mulainya, yaitu 622 itu. Sebelumnya ya tidak. Ya, berarti tidak disebut tanah haram. Tidak disebut tanah haram. Nah, ini menunjukkan haram itu kreasi manusia. Sementara kudus itu tidak kreasi manusia. Itu nanti berefek ya Pak Lutfi ya. Maksudnya begini, dengan adanya pengharaman itu nanti kan mestinya akan berefek pada aspek-aspek tertentu. Tapi sebelum nanti dijawab, saya akan lebih ke judul dulu Pak Lutfi. Ini kan di bawahnya ada anatomi, kemudian dilanjutkan sejarah sosial dan transformasi ruang profan menuju sakral. Oke. Nah, itu ada lagi anatomi. Anatomi ini kan kalau kita mempersepsikan anatomi itu biasanya dalam bidang-bidang ilmu tertentu, biologi misalnya, kedokteran misalnya, sehingga ada anatomi itu biasanya berkaitan dengan struktur tubuh, kemudian fungsi tubuh. Ya. Jika ada lagi anatomi manusia, anatomi hewan, anatomi tumbuhan. Ya. Nah, maksudnya dari buku Madinah yang haram, kemudian anatomi, gitu kan? Gimana itu Pak Lutfi? Yang mau dianatomikan gimana? Ya. Relasi ini seperti apa? Apa hubungan atau tidak antara anatomi dalam ilmu-ilmu tertentu tadi dengan anatomi di dalam karya Panjenengan? Ada Pak. Jadi begini, 622 Nabi Muhammad membuat piagam Madinah. 622 ya. Membuat piagam Madinah kan. Ya. Nah, lalu kemudian di piagam Madinah itu ada satu pasal lagi, gitu Pak. Satu pasal itu berbunyi wa imamim makhtalaftum fihi fa inna maradahu Allah wa Muhammad. Jika kamu terjadi perselisihan, ikhtalaftum fihi, artinya di dalam kelompok piagam Madinah ini, 9 suku kalau nggak salah ingat, itu mereka bersepakat jika terjadi perselisihan di antara 9 suku ini, fa inna maradahu ila Allah wa Muhammad, maka tempat kembalinya adalah kepada Nabi Muhammad. Nah, dari dalam ini saya akan membayangkan itu begini. Marat tempat kembali itu kan otoritas tertinggi ya. Ya. Itu kayak orang itu kepala, Ya, kepala. Lalu kemudian suku yang ikut di dalam perjanjian ini tubuh, gitu. Jadi ada kepala, ada tubuh. Ya. Maka kemudian saya menyebutnya anatomi. Oh, gitu. Ya. Karena saling Ya ini kayak tubuh ini. tubuh ya, saling keterkaitan antara yang satu dengan Ya. yang lainnya. Lalu di dalam tubuh ini kan ada yang namanya orang yang mengurusi masalah hukum ya, Ya. Qudot. Ya. Qudot itu hal yang terkait dengan hukum. Itu misalnya kayak Ubay bin Ka'ab. Ya. Lalu kemudian Mu'ad bin Jabal. Ini kan sahabat-sahabat yang Labid bin Aqsam. Labid bin Aqsam ini ngurusi masalah pajak. Ada bagian-bagian tersendiri. Ada bagian-bagian sendiri. Jadi tubuh ini kepalanya ini Nabi Muhammad, tubuhnya suku, ada yang bertugas sebagai tangan. Itu Labid bin Aqsam itu evaluator pajak. Lalu kemudian ada lagi misalnya Mu'ad bin Jabal itu khusus bagian Qurra. Qurra itu bagian ngajar di desa-desa terkait dengan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Itu Qurra sebutannya. Jadi
Oh, ini kok mirip struktur tubuh ya? Maka Begitu. disebut anatomi. Anatomi, nah, begitu. Terima kasih Pak Lutfi. Masih lanjut di terkait judul ya Pak. Ada lagi istilah transformasi ruang profan menjadi sakral. Sepintas mungkin bagi kalangan akademik atau akademisi mungkin tidak asing ya istilah profan. Tapi di sebagian bisa mungkin saya khususnya profan itu saya membayangkan bagaimana Pak Lutfi? Ruang yang profan menjadi ruang yang sakral. Bukankah sakralitas itu biasanya berkaitan dengan suatu simbol tertentu atau suatu benda-benda peninggalan kuno atau apalagi ya arsitek-arsitek peninggalan zaman dahulu apa biasanya yang dengan sakral itu kan biasanya begitu. Ya. Ini gimana kok? Perubahan dari ruang yang profan, ruang yang saya tanyakan itu ruang profan itu ruang yang bagaimana menjadi ruang yang sakral. Gimana letak keprofanan dan kesakralan daripada Madinah mestinya karena bukan dengan Madinah yang haram. Ya. Madinah itu sebelum Nabi Muhammad hadir tahun 622. Ya. Lalu membuat piagam Madinah di mana di dalamnya ada klausa wa inna yasriba haramul jawfuha tadi. Ya. Sebelum itu berarti itu kan 622. Iya. Sebelum itu berarti sebelum 622. Ya. Itu Madinah itu satu lokasi di mana suku-suku yang ada di dalamnya itu saling berperang. Oh, tukaran ya Pak. Tukaran. Kalau di dalam tafsir-tafsir itu Ya. itu Aus vs Khazraj. Aus, suku Aus. Lengkapnya itu Ausul Manat. Ausul Manat itu nama suku. Aus lalu kemudian berperang dengan suku Khazraj. Nah, dalam peperangan terima kasih. Oke. Terima kasih. Lanjut. Nah, di dalam peperangan ini mereka saling menjalin khilfu, persekutuan. Misalnya untuk memudahkan Anda dengan saya bertengkar, ya kan? Lalu Anda membuat koalisi dengan teman baru. Hilfu itu. Saya juga membuat koalisi dengan teman baru. Ini saya juga berhilfu. Jadi di dalam proses perang di antara Aus Khazraj ini, masing-masing membuat hilfu. Nah, di antara hilfu ini ada yang berhilfu dengan kelompok Yahudi utama. Bani Nadir, Bani Qawinqo, Bani Quraidah berkhilfu. Yang berkhilfu dengan suku-suku utama Yahudi ini adalah Aus Al-Manat itu untuk berhadapan dengan Khazraj. Nah ini perang, banyak perang di dalam catatan sejarah itu. Ada perang Sumer, ada perang Fijar 1, Fijar 2. Ini bukan perang Fijar di Mekah ya. Jadi di Madinah itu juga ada perang Fijar. Terus sampai kemudian ke perang terakhir yaitu perang Bu'as. Nah, ketika Nabi Muhammad menetapkan Madinah menjadi tanah haram, ini lalu kemudian dilarang orang-orang yang ada di Madinah itu membawa senjata. Dilarang membawa senjata. Artinya perang di Madinah tidak boleh lagi. Nah, jadi ketika keharaman itu ditetapkan, maka berubahlah cara orang berperilaku di dalamnya. Efek daripada pengharaman itu. Lalu kemudian beda dengan profan. Kalau profan, orang itu di dalamnya bisa bertindak apa saja. Tapi kalau tanah itu ditetapkan sebagai haram, maka perilakunya ada aturan. Ada rule. Ada peraturan lah. Tata tertib lah. Rule-nya itu salah satunya adalah piagam Madinah. Yang mengikat. Di dalamnya tidak boleh bawa senjata. Tidak boleh berburu hewan yang ada di Madinah. Tidak boleh menebang pohon seenaknya, yang itu akan mengganggu ekosistem di Madinah. Memang di Madinah ada pohon, ada, itu beda dengan Mekah. Ya, di Madinah itu banyak pohon, banyak tanaman subur, itu di wilayah Madinah Selatan.
yang dikenal dengan wilayah aliyah. Iya. Aliyah itu Wilayah tanahnya selatan. subur, jadi dingin Pak. Iya, iya. Kalau di Ponorogo itu kayak ngebel, Ya. atau misalnya kalau di Madiun kayak Sarangan, Oh. jadi sejuk awannya. Nah di sana itu banyak petani juga. Ya. Misalnya kayak Yahudi utama itu seperti Koinukok, Nadir sama Puro itu rata-rata profesinya petani. Oh, berarti ada bervariatif. Bervariasi. Profesi juga ya. Nah, sementara Madinah itu. di Madinah yang utara ini yang kering, itu banyak suku-suku Arab. Ya. Karena kering profesinya pedagang. Oh. Gitu. Jadi para pedagang itu tanahnya kering. Nah ini perbedaan geografis tidak. Jadi awalnya mereka saling bertengkar, tapi ketika ditetapkan menjadi tanah haram, dilarang bertengkar, dilarang menebang pohon, Ya. seenaknya, illegal lodging Ya. seperti di wilayah Madinah Selatan, Ya. dilarang pula membawa senjata, dilarang pula berburu hewan, misalnya kayak di Madinah Selatan, itu kan banyak pohon. Ya. Dilarang berburu di sana, burung pun ketika hinggap di darat itu tidak boleh. Kalau kita itu dikasih telutuh lalu kemudian lengket dipegang, itu juga tidak boleh. Tapi ya Pak Lutfi ya, tidak serta merta ya, karena tadi tidak semua penduduk di Madinah kan tidak serta merta itu dalam apa itu perjanjian atau piagam Madinah yang dibuat oleh Muhammad tadi. Atas berarti di luarnya itu di luar yang kita ikut perjanjian atau kesepakatan juga ikuti peraturan itu atau tidak Pak Lutfi? Ntar dulu Pak, ketika ditetapkan di tanah haram itu, di lokasi Ya. batas wilayah haram ini berkembang. Oh. Gitu ya. Ya, ya, ya. Jadi awalnya yang paling awal itu Madinah Utara. Oh, berarti Pak di wilayah utara aturan itu ditegakkan. Seiring dengan suku-suku yang ikut bergabung dengan Madinah, maka tanahnya menjadi bagian. Oh, Haram. yang ikuti tanahnya menjadi bagian. Contoh itu suku Aus Al-Manat. Ya. Suku Aus Al-Manat ini bergabung ke Piagam Madinah itu 4 tahun setelah Nabi Muhammad di Madinah. Nah, suku Aus Al-Manat itu tempatnya di Madinah Selatan. Begitu loh. Ya, ya, ya. Makanya kemudian batas lokasi haram di masa Nabi Muhammad itu berkembang. Perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan. Langsung kemudian seluruhnya haram gitu ya. Enggak, Oh. gitu loh. Jadi suku yang bergabung itu mengikutkan tanahnya untuk ikut bergabung di dalam wilayah haram. Haraman itu. Nah, ketika sudah bergabung, dilarang di dalamnya bawa senjata, dilarang berburu, dilarang bertengkar, dan seterusnya. Di mana ketika ditetapkan itu Madinah itu menjadi damai. Di Profan tadi sebelum ada aturan keharaman, bisa berperilaku setenang-tenang tanpa ada aturan, sehingga terjadi pergolakan di sana kemari karena itu jadi satu kesatuan. Iya. Setelah itu ada peraturan haram, kemudian berubah. Iya. Atas istilah sakralnya Pak Lutfi. Apa mana itu? Nah, jadi begini, sakral itu sama dengan haram dalam istilah hukum ini. Jadi Anda tadi pertanyaan di awal, Ya, itu kan ada suci, ya, ada haram, ya, ada di dalam fikih juga ada haram. ya, 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 Kan tadi belum jawab tadi. ya, 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 Pak Lutfi. Nah, haram itu memang artinya suci, tapi juga ada arti yang lain. Oh, haram itu. Haram. Arti yang lain selain suci apa? Untouchable. Apa ya? Untouchable. Tapi di bawah biar paham untouchable. Untouchable itu tak boleh disentuh. Nanti saya sentuh tapi Pak Lutfi, nggak apa-apa ya. Lanjut. Saya sentuh tapi rupinya nggak Kan apa-apa. nggak haram. Oh, udah. Oke, oke. Jadi ada istilahnya untouchable. Ya, Tak tersentuh. Misalnya begini. Di tubuh kita ya, itu ada sesuatu yang tak boleh disentuh. ya, Misalnya kepala. ya,
Tapi beda dengan di Arab. Kepala disentuh nggak apa-apa, Gitu ya. tapi jangan menyentuh pantat. Oh, Misalnya Anda menyapa orang, ya. walaupun sesama laki-laki, itu menyentuh pantat tas begitu. Kalau di kita kan tidak masalah. Ya. Tapi kalau di Arab yang di untouchable itu pantat, Tak bersentuh itu tahu pantat. pantat. Oh, Tapi kalau di Jawa kepala. oh ya. Nah begitu, tak boleh disentuh. Ya. Jadi di tubuh kita Ya. haram itu sebetulnya ada, Suatu wilayah yang tak boleh disentuh. tak boleh disentuh itu. Nah terkait dengan untouchable itu, maka di dalam fikih itu kosakata haram itu kan juga digunakan. Ya, ya. Misalnya makanan-makanan tertentu Ya. itu tak boleh atau diharamkan. Ya. Artinya tak boleh disentuh. Oh ya. Terkait tak boleh disentuh itu tak boleh dimakan. Ya, ya. Beda dengan halal. Ya. Kalau halal itu boleh disentuh, artinya boleh dimakan. Atau dan lain sebagainya seperti kopi. Ya. Halal boleh dimakan. Haram untouchable. Nah, begitu. Jadi itulah terkait dengan makna kosakata dalam kata haram. Jadi ada kalanya suci, ada kalanya untouchable. Tak boleh disentuh. Nah, begitu. Makanya itu kreasi manusia, Pak. Itu. Tidak langsung dari Tuhan. Ya. Tidak langsung dari Tuhan terkait dengan untouchable. Nah, makanya saya membedakan antara haram sama kudus. Ya, karena kudus itu entah dibuat atau tidak memang Suci. suci. Tapi kalau haram disucikan, Bukan. disakralkan Bukan sesuatu yang dari dalam dirinya, Hmm. tapi dari luar. dari luarnya. Dan terbukti yang disakralkan itu misalnya di tubuh manusia. Ya. Itu beda-beda antar budaya. Oh. Ya kan? Ini tadi ya di Jawa sama di Arab. Di Arab, kalau di Arab pantat. Iya, iya, iya. Kalau di Jawa kepala. Tuh. Beda lagi nanti di perempuan Ya. ada tubuh-tubuh lagi yang disakralkan. Payudara. Nggak boleh itu Anda main-main itu. Tapi- Bahaya itu. Sementara ini yang berkembang kan karena haram itu biasanya bukan yang situs juga loh, Pak. Apalagi Mekah itu kan ada situsnya. Di Madinah ada situs juga apalagi. Di masa Nabi Muhammad Oh, di masa Nabi Muhammad nggak ada situs yang disucikan. gitu ya. Ya. Jadi nanti persucian situs itu pasca ya. Pasca, misalnya kayak Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tidak tertera di dalam kalimat wa inna yasrifa itu. Karena ya pada ketika Nabi Muhammad datang belum ada sebagai situs. Belum ada. Jadi tidak serta-merta ya keharaman itu karena tadi ya, buat tadi ya. Ya dibuat kreasi manusia. Seperti kepala nggak boleh disentuh itu kan kreasi. Iya, iya, iya. Ya. Pantat nggak boleh disentuh kan kreasi. Kreasi manusia. Jadi dinamis. Lantas kan Nabi hijrah kalau di hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, akhirnya perubahan nama tadi kalau di nama sebelum Nabi datang itu apakah Yasrib itu? Perubahan nama Yasrib menjadi Mekah itu apakah seiring berjalannya adanya aturan haram itu atau beda waktu atau beda momen itu kalau? Jadi begini, ketika Yasrib sebelum datang Nabi Muhammad, relasi sosial dan struktur sosial Ya. itu kan berbasis suku, khilfu. Tidak ada kepala negara, Ya. tidak ada yang namanya rule, Ya. tidak ada yang namanya penjaga rule, Ya. misalnya polisi atau militer, tidak ada. Jadi artinya wilayah itu wilayah liaran, Oh, gitu ya. ada tata tertib yang Belum ada, dipatokan ya. belum ada rule. Nah, Nabi Muhammad datang menetapkan yang namanya Madinah, menetapkan piagam Madinah. Atau di dalam sumber istilahnya Saqifah Yasrib. Nah, kobra Nabi Muhammad without rule, tanpa aturan. Ya. Ketika Nabi Muhammad hadir, membuat aturan Ya. sehingga hidup manusia itu teratur.
Keteraturan itulah yang kemudian mencirikan sebuah peradaban. Keteraturan itu mencirikan Peradaban. Nah, keteraturan di situ kan ada negara, state, yang disebut dengan Madinah al-Munawwarah, Madinah yang bersinar. Ada kepala negaranya, ada urusan hukumnya, ada anggota atau rakyatnya, ada penarik pajaknya. Nah, ini mirip sebuah state itu. Maka berdirinya sebuah negara itu ciri bahwa wilayah itu telah berperadaban. Jika wilayah itu belum ada negara, maka ia disebut dengan Badawa. Badui. Kepadawahan itu sebetulnya maknanya lebih ke dalaman, dalaman atau primitif. Primitif saya lagi katakan tidak terkait dengan pola huruf ya. Primitif itu terkait karena belum ada peradaban. Aturan yang mengikatnya. Nah, peradaban itu ciri utamanya adalah berdirinya negara. Peradaban itu ciri utamanya Berdirinya negara. Nah, karena Nabi itu mendirikan Madinah, Darul dan seterusnya itu mirip sebuah negara, maka itu masuki wilayah peradaban. Visi Nabi ke Madinah mendirikan sebuah negara. Nah, betul. Rule yang tadi. Rule yang ada. Jadi kalau begitu selama ini kan ini Pak Lutfi. Kalau yang saya pahami ya, Nabi dakwah di Mekah secara sebegini, kemudian hijrah ke Madinah, karena di Mekah kan tidak serta-merta. Kalau bayangan saya, ya tadi ini tapi awam gitu ya. Bayangan saya kan sulitnya menyebarkan Islam yang dibawa oleh kenabian. Berarti salah itu Pak Lutfi. Atau gimana ya? Salah persepsi. Salah persepsi. Jadi, coba Anda lihat di tek-tek ketika Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'atnya kan disebut dengan Bai'ah perang. Nah, orang Madinah datang ke Mekah, itu tujuannya kan mencari juru damai. Orang Madinah datang ke Mekah menjadi juru damai. Mencari juru damai. Karena di wilayah Madinah tadi ya yang dengan ceritakan perang-perang lagi bertikai, ada ilmu tadi ya. Perang antara Aus sama Khazraj. Perang terus mereka. Nah, karena perang itu ada beberapa orang Madinah yang ingin mencari juru damai. Ketemu dengan Nabi Muhammad. Ketemu dengan Nabi Muhammad hijrah mendamaikan dengan cara membuat piagam Madinah. Begitu. Mana yang Anda sebut menyebarkan Islam? Nah ini. Setelah membuat piagam Madinah, Madinah menjadi teratur, beradab, ada kepala negaranya, ada penarik pajak seperti Labid bin Som. Lalu kemudian ada bagian Qura seperti Mu'ad bin Jabal. Ada tentaranya seperti Abu Ubaidah bin Jarrah dan seterusnya. Militer ada, kepala negara ada, evaluator pajak ada, Qura pendidikan juga ada. Apalagi itu kalau tidak sebuah negara. Saya walaupun belum membaca secara detail, di dalam sini ada ya narasi itu tentang bagaimana yang melatar belakangi Nabi hijrah sampai mendirikan sebuah tata kesepakatan di Madinah atau membuat piagam Madinah itu dalam rangka mengawal berdirinya sebuah negara. Iya, jadi artinya apa ya? Madinah setelah datang Nabi Muhammad, area yang sebelum itu penuh konflik, setelah hadirnya Nabi Muhammad menjadi beradab. Beradab itu artinya bukan kok masyarakat yang sopan-sopan, masyarakat yang ada rule-nya, ada kepalanya, ada penarik pajaknya, ada ekonomi yang berputar, dan seterusnya. Maka visi kenabian itu adalah peradaban. Biar lebih tertib dengan peraturan yang mengikatnya. Begitu. Sakral tadi Pak Lutfi, gimana hubungannya dengan sakral tadi? Nah, sesuatu yang profan menjadi sakral. Nah itu profan itu area penuh konflik, di mana di dalamnya tidak ada rule. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad ditetapkan menjadi haram, ada rule-nya,
lalu kemudian menjadi peradaban. Nah ini transformasi, Berubah ya. berubah dari penuh konflik menjadi berperadaban. Nah, itu namanya transformasi. Transformasi. Kalau begitu Pak Lutfi, sama-sama sakral ya. Kalau berbicara tentang sakral karena ada suatu pengharaman dan seterusnya, kan di Madinah juga, di Mekah juga ada Pak Lutfi. Nah, dua tanah suci ini kan sering disebut juga sebagai tanah haram kan. Ya. Artinya sama. Sama enggak itu bedanya? Sama atau enggak itu keharaman di Mekah dan keharaman di Madinah? Beda Pak, kan saya sudah katakan tadi, haram itu kreasi. Tergantung itu dikreasikan kayak apa. Oh, Gitu loh. oh gitu ya. Ya, dan lokasi suci yang bukan, maksudnya lokasi yang disebut haram itu tidak hanya Madinah, Mekah ada, cuman Mekah itu berbasis situs, Ya, ada Ka'bah di sana. Ya. Karena berbasis itu situs, maka ciri keharaman Mekah itu adalah ritual. Ritualnya apa? Haji. Tuh. Kalau Madinah kan situs, Dan situs ya. maka keharaman Madinah bukan ritual, tapi civilization. Jadi beda haramnya Madinah sama haramnya Mekah. Oh. Kalau Mekah itu ritual, seperti haji. Kalau Madinah itu civilization. Peradaban. Tapi kalau membayangkan ya, keharaman di Mekah, karena ada ke Madinah, kemudian ada suku-suku yang mengikutinya, akhirnya menjadi haram. Itu juga apakah kalau di Mekah, kalau membayangkan sama tidak kalau ada pengikut-pengikut itu tidak? Yang mau saya tanyakan adalah gimana sih perlindungan terhadap para pengikut antara Mekah dan Madinah? Kenapa kalau begitu saya mengatakan terhadap pengikut? Buktinya Nabi sampai menjadi juru damai di Mekah, Madinah. Gitu. Beda Pak, jadi begini, yang namanya keharaman Mekah itu Ya. berbasis situs, itu kalimat pertama. Dimulai sejak kapan? Dimulai dalam catatan sejarah, pengharaman Mekah itu terkait dengan Qusay bin Kilab. Saya di Mekah ya. Mekah. Jadi Qusay bin Kilab itu adalah orang, dia digelari dengan Mujami. Mujami itu pemersatu, pengumpul. Kenapa disebut Mujami? Karena sebelum Qusay, Mekah itu wilayah kekuasaan suku Khuza'ah. Khuza'ah ini Kohtol Pak. Sementara Qusay itu Jurhum. Gitu ya. Beda. Sama-sama Arab beda. Beda sama-sama. Beda ya. Jurhum itu Adnaniyah. Jadi punya garis keturunan dengan Nabi Ismail. Sementara Khuza'ah itu Arab Selatan. Itu sukunya Kohton. Kohton itu tidak terkait dengan Nabi Ismail. Kurang lebih begitulah. Nah, di masanya Adnan itu generasi ke-7 kalau enggak ke-8 keturunan Nabi Ismail. Kerajaan Ismail kan pecah belah. Pecah belah, lalu kemudian diserbu oleh Nebukadnezar. Lalu setelah itu Mekah pada waktu itu tanah yang memang tidak dapat masanya. Masuklah suku Khuza'ah untuk mengambil alih. Amr bin Lu'ay, pokoknya diambil alih, suku Jurhum diusir. Kan begitu. Setelah suku Jurhum diusir oleh Khuza'ah, ini lalu Khuza'ah memperkenalkan ritual baru yang disebut dengan berhala itu. Jadi berhala itu yang membawa Khuza'ah, Kohton, bukan Arab Adnaniyah. Nah, ya kan? Sudah kan? Nah, lalu kemudian kurang lebih kalau nggak salah ingat sekitar tahun 300 sekian Masehi, suku Khuza'ah ini dikudeta lagi oleh tadi kan Jurhum diserbu Khuza'ah, Jurhum diusir, lalu Jurhum balas dendam, mengambil alih lagi, mengambil alih Khuza'ah. Nah, yang mengambil alih Khuza'ah ini namanya Qusay bin Kilab. Nah, setelah Qusay bin Kilab ini, makanya orang-orang dari Jurhum yang mereka berserakan disatukan oleh Qusay untuk menyentuh Khuza'ah ini. Diusir lagi Khuza'ah itu.
Nah, makanya usaha ini disebut dengan mujabni. Nah, setelah itu dipeliharalah Mekah. Ditetapkanlah menjadi tanah haram, haji diaktifkan, ya. Dibentuk pula ekspedisi-ekspedisi dagang, ya. Dibentuk pula istilahnya siadah. Siadah itu adalah orang yang mengurus masalah politik. Lalu dibentuklah yang namanya humas. Humas itu organisasi pengharaman Mekah yang itu khusus untuk haji. Kalau di sini institusi gitu ya, humas itu. Institusi keagamaan. Nah, begitu. Nah, karena ini dibentuk humas itu anggotanya disebut dengan muhrimun. Orang yang mengharapkan situs Ka'bah. Ini tadi ya, di luar dirinya ada yang melakukannya. Ada yang melakukannya. Kelompok muhrimun ini. Bukan orang yang haram fikir ya. Muhrimun ini orang yang mengaktifkan kembali kesucian Baitullah dalam konteks untuk urusan haji. Makanya keharaman Mekah itu terkait dengan ritual. Beda dengan Madinah. Nah, begitu ya? Beda. Makanya sama-sama haram, beda makna. Sama-sama haram, beda makna. Beda makna. Itu membuktikan keharaman itu buatan manusia. Gitu loh. Bukan buatan Tuhan. Gitu loh. Makanya tadi ya, haraman bagaimana pengharaman di Madinah, bagaimana pengharaman di Mekah. Bagaimana Madinah menjadi haram dan bagaimana Mekah menjadi haram, beda juga kronologinya. Ini seiring dengan perjalanannya waktu bergeser nggak maknanya Pak Lutfi dari masa ke masa. Tadi kan pra-kenabian, Nabi datang, haram maknanya begitu. Nanti ada lagi nggak maknanya terhadap mungkin pemaknaan lagi terhadap makna haram itu? Beda lagi, berubah-ubah Pak. Berubah. Makanya saya sebut keharaman itu dinamis, tidak statis. Nah, misalnya begini, keharaman Madinah itu kan terkait dengan peradaban. Tadi ketika Nabi datang, ada kepala negara. Ya. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, apakah pemerintahannya di Madinah? Tidak, di Kufah. Gitu loh. Setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh, berpindah lagi ke Syam atau Damaskus itu. Nah, Madinah tidak lagi menjadi center of civilization, pusat peradaban. Nah, disitulah makna haram berubah lagi. Menjadi situs nanti. Larinya ke sini ya? Iya. Perubahan dari profan menjadi sakral itu nanti akan kembali lagi begitu atau gimana itu? Bukan Pak. Bukan. Perubahan dari profan menjadi sakral. Ya. Sakral maknanya bergeser tadi. Gitu loh. Bergeser dari peradaban, berubah menjadi keagamaan, berubah lagi nanti kemudian hari menjadi berbeda lagi dari yang awal. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Saya kira kalau dibahas karena panjang ya Bu. Jadi ini ada beberapa bab, ada beberapa tema. Dan saya kira sampai di sini dulu Pak Lutfi untuk edisi obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut di lain kesempatan sehingga bisa lebih detail memahami step by step daripada apa yang disebut dengan tulis ini. Saya kira demikian pemirsa yang budiman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya maaf dan selamat sore, selamat kembali beraktivitas.